Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat akhir TV dimanapun Anda berada, semoga di kesempatan kali ini kita semua dan juga para pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah, kabar baik selalu ada pada diri kita semua, terutama di musim kali ini yang kadang panas dan sudah panas. Tadi di kemarin di musim-musim pancaroba banyak orang sakit, dan semoga kita dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya dan bala penyakit Allah. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kita teruskan sinau bareng kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah, dimana kita akan sinau sareng di kitab Al-Mawaid Al-Uswuriyah. Meneruskan di pertemuan sebelumnya, sekarang adalah Al-Hadis Salis, hadis yang nomor 3, dimana di dalam hadis nomor 3 ini memuat dua kisah yang luar biasa yang harus kita contoh bersama. Dan kisah ini berawal dari hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. An Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW. Wah, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini sahabat Nabi, sekaligus beliau adalah khodimnya Rasulullah. Beliau itu adalah khodimnya Rasulullah. Beliau khidmah sama Kanjeng Nabi itu 10 tahun. Lama ini sahabat Anas bin Malik. Beliau tahu keseharian Rasulullah SAW. 10 tahun itu ora sediluk itu. Kemudian di sini Kanjeng Nabi beliau dawuh nggih, innallaha ta'ala yadhuru ila wajhi syaikhi sobahan wa masaan. Sesungguhnya Allah itu melihat terhadap wajahnya orang tua, entah itu waktu sore ataupun waktu pagi ataupun sore. Jadi hamba-hambanya Allah yang sudah sepuh, sudah usia lanjut, itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah niki dawuh, ya abdi qad kabura sinuka wa raqa jilduka wa taqa'at muka wa taraba ajanuka. Hambaku, umurmu itu udah tua. Kemudian kulitmu udah keriput, tulangmu itu udah keropos semua, dan ajalmu itu udah dekat. Sebentar lagi kamu itu akan mati. Tapi bukan berarti hadis ini kita yang muda itu nyantai-nyantai, nggak boleh. Karena kita tahu, kita belajar dari sekitar kita. Kita lihat buah yang ada di samping kita. Ada pohon berbuah, ada kalanya buah itu belum sampai matang, itu udah jatuh, udah ceblok sendiri. Kemudian ada kalanya buah itu dia udah hampir matang, tapi udah jatuh duluan. Ada kalanya buah itu matang baru jatuh. Ada kalanya baru kembang itu udah jatuh dulu. Ada juga yang Masya Allah nih, udah matang, udah wayahe dipanen, waktunya untuk dipanen, enggak jatuh itu mati, itu seperti itu. Enggak memandang dia tadi sore ketemuan bersama, tadi sore kita satu majelis, satu tempat, bar maghrib siaran. Itu enggak tahu. Bar maghrib udah innalillah. Jadi bukan berarti kita yang mudah nyantai-nyantai mawon mboten nggih. Justru kita selalu harus bersiap-siap untuk menghadapi yang Kemudian hadis seterusnya, hadis wahana muka ilayya, bahwa Allah itu mengatakan terhadap orang-orang yang usianya sudah sepuh, wahana muka ilayya, dan sudah tiba saatnya, sebentar lagi kamu akan datang kepada sebentar lagi akan mati. Fastahyi minni fa ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka fin nahri. Malulah kepadaku dan aku mau menyiksamu karena melihat. Jadi kita di usia-usia yang sudah lanjut usia, ya selalu berintrospeksi diri, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan diingatkan oleh Allah rambutnya sudah berubah. Dan kita yang masih muda selalu harus mawas diri, karena itu tadi, kematian itu enggak memandang usia, enggak memandang tempat, enggak memandang suasana.
kapan pun bisa menghampiri kita. Aten. Wa hukiya anna Aliyan, Masya Allah, ini diceritakan bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu kana yadhabu ila jama'ati di sholatil fajri musri'an. Falakiya syekhun fi tariqi yamshi qadamahu ala sakinati wal waqari fi salqit tariqi. Nggih. Suatu saat dikisahkan bahwasanya ini sudah masyhur ceritanya nggih. Mungkin para pemirsa ini udah tahu nggih. Ini dicantumkan dalam Mawaid Musfuriyah bahwasanya pernah suatu saat itu Sayyidina Ali mau berangkat jamaah sholat ke masjid nih. Beliau niku cepet-cepet nggih. Karena khawatir jamaahnya telat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, belum sampai ke masjid, beliau bertemu tuh sama orang tua. Di jalan, orang tua itu berposisi di depannya Sayyidina Ali, berjalan dengan penuh ketenangan, alon-alon, tidak tergesa-gesa. Nah, Sayyidina Ali tadi kan tergesa-gesa. Ya, khawatir nanti jamaahnya telat sama Rasulullah. Wa mamarra Aliun radhiyallahu anhu takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi. Sayyidina Ali itu enggak mau nyalip, enggak mau mendahului orang itu tadi karena beliau memuliakan orang tersebut. Karena itu tadi Sayyidina Ali melihat ubannya. Melihat memandang ubannya orang tua, beliau takzim, beliau mengagungkan, memuliakan. Hatta hana waktu tulu isyamsi, sampai bahkan nopo hampir tiba saatnya matahari itu terbit. Sudah hampir tiba itu waktu sudah hampir selesai waktu subuh. Falamma dana asy-syaikhu ila babil masjidi falam yadkhul al-masjida. Fa'alima Aliun radhiyallahu taala annahu kana minan nasara. Ketika orang tua itu tadi berjalan, sudah tepat di depan masjid, itu malah nggak masuk masjid. Jadi orang tua itu tadi tidak malah masuk masjid, dikira Sayyidina Ali orang tua itu tadi mau menuju ke masjid, sholat jamaah sareng-sareng Kanjeng Nabi. Nah, Sayyidina Ali akhirnya tahu bahwa annahu kana minan nasara. Oh, Sayyidina Ali tahu, oh ternyata laki-laki ini orang tua ini adalah orang Nasrani. Fadakhala Aliun al-masjidah fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i fatawwala ar-ruku'a miqdar ar-ruku'aini hatta adrakahu Aliun radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyidina Ali masuk ke masjid, dan menjumpai Rasulullah masih dalam keadaan ruku. Di mana Rasulullah itu memanjangkan rukuknya beliau kira-kira 2 ruku'an. Ini enggak biasanya Rasulullah ini memanjangkan rukuknya. Akhirnya timbul pertanyaan, Nabi enggak biasanya, Nabi enggak biasanya nek jamaah sareng niku lak mboten patoso suwe, gak patek suwe, tidak terlalu lama ketika rukuk. Kok rukuknya Rasulullah kok lama? Akhirnya timbul pertanyaan. Kemudian falamma faragha min sholatihi qala ya Rasulullah lima tawwal ta'arruku'a fi hadhihi sholat. Kemudian ketika selesai sholat, Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau memanjangkan rukuknya? Katanya biasanya Rasulullah. Ma kunta naf'alu misla hadza. Engkau enggak biasa melakukan ini wahai Rasulullah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azim kama kana wirdi wa aradtu an arfa'a ra'si ja'a Jibril alaihi salam wa wada'a janahahu ala dhuhri wa akhadhani tawilan. Jadi akhirnya Rasulullah menceritakan alasan beliau memanjangkan ruku. Jadi ketika saya ruku, kemudian saya mengucapkan doanya ruku subhana rabbiyal azim seperti halnya biasanya, dan ketika saya mau mengangkat kepala saya, malaikat Jibril itu datang rawuh tenggene Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril meletakkan sayapnya di atas punggung saya. Di Rasulullah ruku, di atasnya itu diletakkan sayapnya malaikat Jibril. Wa akhadani tawilan, sampai lama itu. Falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si. Nah, ketika malaikat Jibril mengangkat sayapnya, kemudian saya baru bisa mengangkat kepala saya. Faqulu, kemudian para sahabat menanyakan lagi, lima fa'ala hakadha. Kok bisa begitu ya Rasul? Kemudian faqala ma sa'altuhu an dzalika. Kok bisa begitu? Kemudian Nabi menjawab, saya enggak tanya mengenai hal itu kepada malaikat Jibril.
Fahadara Jibril alaihi salam wa qala, kemudian malaikat Jibril menceritakan langsung kejadian itu kepada Nabi. Oke. Wa qala ya Muhammadu inna aliyan kana yasta'jilu lil jama'ati. Falakiya syaikhan nasraniyan fit tariqi walam ya'lam aliyun annahu nasraniyun wa akramahu li ajli syaibati wa ma taqaddama'an wa hafidhu haqqahu fa'amarani Allah ta'ala an afudaka firruku hatta yudrika anhum sholatal fajr. Ini kemudian malaikat Jibril menceritakan kronologinya. Malaikat Jibril ini meletakkan sayapnya di atas punggungnya Rasulullah, seperti kejadian tadi bahwasanya Sayyidina Ali itu datang dengan tergesa-gesa ke masjid, kemudian depannya itu ada orang tua Nasrani itu tadi. Sayyidina Ali nggak mau tuh mendahului orang itu tadi karena memuliakan orang tua itu tadi. Sayyidina Ali nggak tahu bahwa orang tua itu tadi adalah orang Nasrani. Jadi agar nanti Sayyidina Ali bisa sholat bersama engkau, saya letakkan sayap saya di atas punggungnya engkau wahai Rasulullah, dan atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kronologinya seperti itu. Wa hadza laisa dan hal ini tidak terlalu menakjubkan. Wa ajabul ajabi, dan yang lebih menakjubkannya lagi ini. Innallaha ta'ala amara Mikaila alaihi salam ayyakhudha asyamsa bi janahihi hatta la tatlu'a asyamsu tawilan li ajli aliyin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala hadhihi darajatu bi hurmati syaikhi alfani ma annahu kana nasran. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, bukan hanya Allah itu memerintahkan malaikat Jibril untuk meletakkan sayapnya di atas punggungnya Nabi, bahkan Allah itu memerintahkan malaikat Mikail agar menahan matahari, agar diperlambat terbitnya matahari. Masya Allah, ini karena Sayyidina Ali menghormati orang tua, dan orang tua itu padahal adalah orang Nasrani. Jadi begitu luar biasa adabnya Sayyidina Ali, dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Itu juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi di Madinah. Ini disebutkan dalam Sirah Nabawiyahnya, karangannya Imam Ibnu Ishaq, dituturkan bahwasanya ketika Nabi SAW di Madinah, Bani Najran itu mengutus sekitar 14 orang untuk datang ke Madinah. Dan utusan Bani Najran dari Yaman ini datang ke Madinah posisi setelah sholat asar. 14 utusan dari Bani Najran ini langsung nyerondol, langsung masuk ke Masjid Nabawi, langsung ke Masjid Madinah itu, langsung masuk. Dan orang-orang Kristen utusan Bani Najran itu melakukan ibadah mereka di dalam masjid. Mereka melakukan sembahyang layaknya orang-orang Nasoro, melakukan peribadahan layaknya orang-orang Nasoro. Nah, melihat hal itu, sahabat ini mau mencegah, mau melarang hal itu karena dilakukan di dalam masjid. Dan ini dipenging kali Kanjeng Nabi, dilarang oleh Nabi. Udah biarkan mereka. Ini dibiarkan, malah sahabat ini ditegur sama Rasulullah SAW. Udah biarin aja. Terus setelah mereka selesai sholat, setelah mereka selesai melakukan peribadahan mereka nih, orang-orang Kristen 14 orang tadi ini, kemudian Nabi ini menemui mereka dengan sambutan yang sangat baik. Dan yang pada akhirnya Nabi itu melakukan hubungan diplomasi. Jadi melakukan hubungan diplomasi itu hubungan antara satu negara dengan negara yang lain, dengan tujuan untuk saling memenuhi kebutuhan antara satu negara dengan negara yang lain. Akhirnya terjadilah hubungan yang baik antara orang-orang Bani Najran, dengan mengutus 14 orang masyarakat tadi, dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi memerintahkan Sayyidina Ali untuk menulis perjanjian damai antara Nabi dan orang-orang Kristen dari Bani Najran. Di situ dilarang untuk menyakiti mereka, anak-anak mereka, wanita-wanita mereka. Itu luar biasa. Selagi mereka tidak memusuhi kita. Jelas itu mengenai perlindungan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hikayatun ukhra, ada hikayat yang lebih menarik lagi di sini, cerita yang lain sedikit dituturkan oleh beliau sang pengarang kitab Mawaid Suriyah.
Lamma qarabat wafatu Ustadzi Abi Mansur Al-Maturidi. Ini ketika dekat, ketika hampir dekat waktu wafatnya gurunya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Syekh Abu Mansur Al-Maturidi adalah salah satu imam besar yang dianut oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam bidang akidah. Ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian yang satunya lagi adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau punya guru nih, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau punya guru dan gurunya ini mau wafat. Gurunya mau wafat, kemudian wa kana yauma idzin ibnu samanina sanatan. Ketika itu umur gurunya adalah 80 tahun. Bukan umur yang sedikit. Cukup lama ini. Fama rodo asyaihu. Ketika itu posisi gurunya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi dalam keadaan sakit. Fa'amaru Abu Mansurin ayyatluba abdan bimislihi sinnan wa yastariyahu wa yu'tikahu anhu. Kemudian Syekh Abu Mansur Al-Maturidi ini diperintahkan oleh sang gurunya untuk mencari seorang budak yang usianya sama dengan gurunya, kemudian diberi dan dimerdekakan. Santriku, kamu cari budak yang sama, umurnya sama saya 80 tahun, kamu beli dia, kamu merdekakan dia. Ini perintah dari gurunya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi kepada Syekh Abu Mansur. Kemudian ditandang, dilakoni perintah gurunya, fatolaba Abu Mansur fama wajada mislah hada. Kemudian Syekh Abu Mansur Al-Maturidi ini melakukan apa yang menjadi perintah dari gurunya dan tidak berhasil. Beliau nggak menemukan permintaan yang diminta oleh gurunya. Faqalu, orang-orang yang ketika itu ditanya oleh Abu Mansur, orang-orang ini mereka mengatakan kepada Syekh Abu Mansur, kaifa tajidu amdan ibna samanina sanatan wa huwa yabki ala riki walam yuktak. Abu Mansur, kamu enggak akan menemukan seorang budak yang umurnya 80 tahun dan dia masih menjadi budak dan belum dimerdekakan. Wangil golekan. Gampangane wong Jawa ngeten nggih. Jadi golekane niku wangil Syekh Abu Mansur karena jarang-jarang ono budak iku 80 tahun dadi budak niku jarang. Ini kata-kata orang-orang kepada Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian Faraja Abu Mansur rahimahullah ta'ala ila ustadihi. Beliau kembali tuh sama gurunya. Fa'akhbarahu an maqalatin nasi. Beliau ceritakan apa yang diucapkan oleh orang-orang. Kata orang begini-begini ya Syekh. Umur budak 80 tahun itu jarang ditemukan ya Syekh. Beliau katakan sama gurunya. Falamma sami'a al-ustadu hadhil maqalata. Ketika gurunya Syekh Abu Mansur yang wafat ini mendengar apa yang diceritakan oleh Syekh Abu Mansur, wada'a ra'sahu ala turabi wa najarabahu. Beliau meletakkan kepalanya di atas tanah, beliau bermunajat kepada Allah wa qala. Gurunya Syekh Abu Mansur mengatakan, Ilahi, innal makhluqa la yahtamilu karamahu idza balagha abduhu samanina sanatan bi ayyabki ala riki bal yu'tikum fa ana balaghtu samanina sanatan fa kaifa la tu'tikuni minan hari wa anta karimun jawadun azimun ghafurun syakurun fa'ataqallahu ta'ala bi husni munajatihi. Kemudian gurunya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi yang mewafat ini beliau bermunajat kepada Allah. Ya Allah, budak yang umurnya 80 tahun dan dia masih menjadi budak dan belum dimerdekakan enggak ditemukan ya Allah. Dan saya adalah hambanya Engkau yang sudah berumur 80 tahun. Yang sudah berumur 80 tahun. Maka bagaimana Engkau tidak membebaskanku dari api neraka ya Allah. Sedangkan Engkau adalah zat yang maha mulia. Engkau adalah zat yang loman, zat yang maha loman, yang paling dermawan di antara yang dermawan. Engkau adalah zat yang agung. Engkau adalah zat yang maha pengampun, yang menerima syukur. Yang pada intinya adalah gurunya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau memohon kepada Allah agar dibebaskan dari neraka. Kemudian akhirnya karena munajatnya gurunya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan beliau dari siksaan neraka. Ini adalah ceritanya para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, para ulama salafus saleh
yang harus kita teladani perilakunya, yang harus kita teladani tindak tanduknya seharian, sedikit demi sedikit, step by step. Nggak harus kita mengubah langsung diri kita 180 derajat. Kita pelan-pelan, sederajat demi sederajat. Kita tiru akhlak daripada guru-guru kita, yang mana guru-guru kita punya guru yang akhirnya nanti sambung insyaallah sampai Nabi Muhammad. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.